pertama kali tiba di tanah luhur, Sugito melihat peluang besar. Desa itu miskin, tapi masyarakatnya sangat taat beragama. Dengan mudah ia meraih kepercayaan mereka. Dalam waktu beberapa bulan, ia telah menjadi pemimpin spiritual desa. Masyarakat datang kepadanya untuk meminta nasihat, doa, bahkan untuk menyelesaikan konflik. Namun, ambisi Sugito jauh melampaui sekadar menjadi pemimpin desa. Sugito mulai merencanakan sesuatu yang besar. Ia tidak hanya ingin kekayaan, tetapi juga kekuasaan. Ia ingin menjadi pemimpin yang dihormati di seluruh wilayah pesisir, bahkan jika itu berarti menggunakan cara-cara terlarang. Saat itulah ia mendengar sebuah legenda kuno tentang Putri Duyung. Legenda itu diceritakan oleh seorang nelayan tua yang sering duduk di tepi pantai sambil mengisahkan cerita-cerita dari masa lalu. Menurut cerita, di bawah laut dekat tanah luhur, ada kerajaan duyung yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Neila. Ratu Neila memiliki kekuatan magis yang dapat memberikan kekayaan, kejayaan, dan kehidupan abadi kepada siapapun yang berhasil melakukan perjanjian dengannya. Namun, ada syaratnya. Ritual untuk memanggilnya harus dilakukan dengan niat murni dan tanpa tipu daya. Sugito, yang mendengar cerita ini, tidak peduli dengan niat murni atau moralitas. Ia hanya melihat peluang besar untuk mencapai ambisinya. Dengan bekal ilmu sihir hitam yang ia pelajari, ia mulai mempersiapkan ritual untuk memanggil Ratu Neila. Untuk melaksanakan rencana besarnya, Sugito memanfaatkan pengaruhnya di desa. Ia meminta masyarakat untuk mengumpulkan barang-barang berharga, seperti emas, perak, dan permata, dengan alasan untuk amal demi keberkahan desa. Tanpa curiga, masyarakat patuh dan menyerahkan harta mereka. Harta itu sebenarnya akan digunakan oleh Sugito sebagai persembahan dalam ritual pemanggilan. Namun, Sugito tahu bahwa ritual ini tidak akan berhasil hanya dengan persembahan materi. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Energi kehidupan dari seseorang yang memiliki jiwa suci. Untuk itu, ia mulai mencari seseorang yang bisa ia manfaatkan. Pilihannya jatuh pada seorang gadis muda bernama Alia, putri seorang nelayan miskin. Alia dikenal sebagai gadis yang polos dan penuh kebaikan, sering membantu orang tua di desa tanpa meminta imbalan. Sugito mendekati Alia dengan dalih ingin menjadikannya murid spiritual. Ia mengajarinya doa-doa dan ritual kecil, membuat Alia percaya bahwa ia adalah sosok suci yang dapat membimbingnya. Dalam waktu singkat, Alia menjadi sangat percaya pada Sugito, tanpa mengetahui bahwa ia adalah bagian dari rencana gelap. Setelah berminggu-minggu persiapan, malam ritual akhirnya tiba. Sugito memilih malam bulan purnama, sesuai dengan petunjuk dari buku sihir hitamnya. Di sebuah pantai terpencil yang jauh dari desa, ia mengatur semua persembahan, emas, permata, dan seikat bunga yang hanya tumbuh di tepi laut. Alia dibawa ke tempat itu, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi. Sugito mulai membaca mantra dari buku sihir hitamnya. Mantra itu terdengar seperti bisikan yang mencekam, menggema di antara suara ombak. Angin laut yang tadinya tenang tiba-tiba berubah menjadi badai kecil, seolah-olah alam merespons energi gelap yang terpancar dari ritual tersebut. Alia mulai merasa takut, tetapi Sugito meyakinkannya bahwa ini adalah bagian dari proses spiritual. Gadis itu, yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa berdoa dalam hati. Namun, saat ritual mencapai puncaknya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari dalam laut, muncul sebuah cahaya hijau yang semakin mendekat. Air laut mulai berputar, membentuk pusaran besar. Dari pusaran itu, muncullah sesosok wanita dengan ekor bersinar emas, Ratu Neila. Ratu Neila adalah makhluk yang luar biasa indah, namun aura kekuatannya begitu kuat sehingga membuat siapapun merasa kecil di hadapannya. Mata hijau tajamnya menatap langsung ke arah Sugito, seolah-olah membaca seluruh isi hatinya. Ia berbicara dengan suara yang dalam dan bergema. "Siapakah yang memanggilku? Apa yang kau inginkan?" Sugito, dengan suara gemetar namun penuh keyakinan, menjawab, "Aku ingin kekayaan, kejayaan, dan kehidupan abadi. Aku telah mempersiapkan persembahan sesuai dengan syaratmu." Namun, Neila tersenyum tipis, senyuman yang tampak mengetahui lebih dari apa yang dikatakan Sugito. Ia berkata, "Kekayaan dan kejayaan bukanlah hal yang bisa kau beli. Kau telah memanggilku, tetapi ingatlah,
Setiap permintaan memiliki harga yang harus dibayar. Sugito mengangguk tanpa ragu, yakin bahwa ia telah memenangkan langkah pertama dari rencana besarnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari kehancuran yang jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Ratu Neila memandang Sugito dengan tatapan tajam yang seolah-olah menembus jiwanya. Sosok duyung bermahkota itu melayang di atas air. Auranya memancarkan kekuatan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Suara dalam dan magisnya memecah keheningan malam. Kau meminta kekayaan, kejayaan, dan kehidupan abadi. Permintaanmu besar, manusia. Tetapi, semua itu memiliki harga. Sugito menelan ludah, gugup namun penuh tekad. Aku siap membayar harga apapun, katanya, berusaha menunjukkan keberanian, meskipun hatinya berdebar kencang. Neila tersenyum tipis, senyuman yang membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Baiklah, katanya, aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Namun, kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga, tidak hanya materi, tetapi juga sesuatu yang tidak dapat kau gantikan, kepercayaan jiwa yang murni. Sugito tidak memahami sepenuhnya maksud Ratu Neila. Baginya, semua ini hanyalah langkah menuju kejayaan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Ratu Neila menunjuk Alia, yang berdiri dengan ketakutan di belakang Sugito. Gadis ini, katanya, jiwanya bersih dan tak tercemar oleh dosa. Aku membutuhkan energinya untuk menyelesaikan perjanjian ini. Tanpa itu, permintaanmu tidak akan terpenuhi. Alia memandang Sugito dengan mata melebar. Habib, apa maksudnya? Apa yang akan terjadi padaku? Tanyanya dengan suara gemetar. Sugito tahu bahwa menyerahkan Alia adalah kunci untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun, gadis itu telah mempercayainya sepenuh hati. Alia menganggap Sugito sebagai pembimbing spiritualnya, seseorang yang akan melindungi dan membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi dalam pikiran Sugito, kepercayaannya sendiri sudah lama ternoda oleh ambisi dan keserakahan. Alia, katanya dengan nada menenangkan, ini adalah ujian spiritual. Kau harus percaya bahwa ini adalah jalan untuk membawa berkah bagi desa kita. Alia tidak tahu harus berkata apa. Ia menggenggam tangan Sugito, berharap menemukan keyakinan di dalamnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang tidak benar. Sugito, dengan hati yang dipenuhi ambisi, akhirnya berkata kepada Neila, "Baiklah, aku akan menyerahkan Alia." Ratu Neila tersenyum lebar, tetapi senyuman itu tidak menunjukkan rasa puas, melainkan senyuman seseorang yang telah menangkap mangsanya. Ritual dimulai dengan Sugito melafalkan mantra dari buku sihir hitam yang ia bawa. Suara mantra itu seperti bisikan yang bergema, membawa hawa dingin yang merayap ke tulang. Neila melayang di atas pusaran air, memandu Sugito dengan gerakan tangan yang anggun namun penuh kekuatan. Alia berdiri di tengah lingkaran persembahan, dengan air mata mengalir di pipinya. Ia tidak lagi percaya pada kata-kata Sugito, tetapi ia tidak berdaya untuk melarikan diri. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengikatnya di tempat. Ketika mantra mencapai puncaknya, Neila mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan dari telapak tangannya keluar cahaya hijau terang yang mengarah langsung ke Alia. Gadis itu terjatuh ke lututnya, merasakan energi hidupnya perlahan-lahan tersedot keluar. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika cahaya itu hampir sepenuhnya menyelimuti Alia, sebuah suara lain terdengar dari kegelapan. "Hentikan!" teriak seseorang. Dari bayangan pepohonan di dekat pantai, muncul seorang pria tua berjubah coklat. Ia adalah Ki Jaya, seorang dukun tua yang telah lama mengasingkan diri dari desa. Ki Jaya dikenal sebagai penjaga tradisi kuno yang melibatkan harmoni antara manusia dan alam. Ia telah mengamati Sugito selama berminggu-minggu dan mengetahui niat buruknya. "Sugito," kata Ki Jaya dengan suara tegas, "kau telah melanggar batas. Kau menggunakan kepercayaan orang-orang untuk memenuhi ambisimu. Kau bahkan rela mengorbankan jiwa seorang gadis yang tidak bersalah. Ini bukan jalan yang benar." Sugito tersentak mendengar suara itu, tetapi ia berusaha menjaga wibawanya. "Ki Jaya," katanya, "kau tidak mengerti apa-apa. Aku melakukannya untuk desa kita, untuk membawa kemakmuran bagi semua orang." "Tidak,"
balas Ki Jaya. Kau melakukannya untuk dirimu sendiri. Aku bisa merasakan kegelapan di dalam hatimu. Ratu Neila memandang Ki Jaya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Siapa kau, manusia tua, yang berani mengganggu ritual ini? Tanyanya. Ki Jaya tidak gentar. Aku adalah penjaga keseimbangan. Dan aku tahu bahwa kau, Ratu Neila, hanya memberikan apa yang diminta dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa dibayar manusia. Ki Jaya mulai melafalkan mantra kuno yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Mantra itu tidak sekuat sihir Ratu Neila, tetapi itu adalah mantra yang mengandung kejujuran dan kekuatan murni dari alam. Angin mulai bertiup kencang, dan langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Ratu Neila merasa terancam oleh kekuatan Ki Jaya. Ia memerintahkan Sugito untuk menyelesaikan ritual sebelum semuanya terlambat. Cepat, manusia. Jika kau ingin permintaanmu terpenuhi, lakukan sekarang. Sugito berada di ambang keputusan. Ia tahu bahwa jika ia tidak melanjutkan ritual, semua yang ia rencanakan akan sia-sia. Tetapi di saat yang sama, ia mulai merasa takut pada konsekuensi dari tindakannya. Ia melihat Alia yang hampir pingsan, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sedikit penyesalan. Namun, ambisi Sugito terlalu besar untuk ditinggalkan. Ia melanjutkan mantra, meskipun suara Ki Jaya semakin kuat. Pertarungan antara dua kekuatan, sihir hitam dan energi murni, menciptakan kekacauan di sekitar mereka. Neila, yang merasa kekuatannya mulai terganggu, memutuskan untuk mengambil alih. Ia turun dari pusaran air, mendekati Alia untuk menyerap energi gadis itu langsung dari sumbernya. Tapi sebelum ia berhasil, Ki Jaya mengarahkan seluruh kekuatannya ke arah Neila, menciptakan ledakan cahaya yang membuat malam menjadi siang. Ketika cahaya itu mereda, pantai menjadi sunyi. Ki Jaya jatuh terduduk, kelelahan oleh pertempuran yang baru saja terjadi. Neila menghilang ke dalam air, tetapi bukan tanpa meninggalkan sesuatu yang berbahaya. Di mana ritual itu dilakukan, sebuah tanda gelap terbentuk di pasir, sebuah simbol dari kekuatan yang tidak dapat dihancurkan sepenuhnya. Sugito berdiri di sana, terdiam, menyadari bahwa rencananya telah gagal. Namun, ini baru permulaan dari konsekuensi yang akan ia hadapi. Setelah kejadian di pantai malam itu, desa Tanah Luhur tidak lagi sama. Meskipun ritual Sugito gagal, dampaknya mulai terasa. Air laut di sekitar pantai menjadi gelap dan berbau busuk. Ikan-ikan yang biasa menjadi sumber penghidupan nelayan tiba-tiba menghilang, meninggalkan masyarakat desa dalam kelaparan dan ketakutan. Tanaman di sekitar desa layu, seolah-olah tanahnya telah diracuni oleh energi gelap yang ditinggalkan oleh ritual tersebut. Sugito, yang sebelumnya dipuja sebagai pemimpin spiritual, mulai kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Banyak yang mulai mempertanyakan tindakannya di malam itu, meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, bagi Sugito, kegagalan ritual itu adalah pukulan terbesar. Ia tidak mendapatkan kekayaan, kejayaan, atau kehidupan abadi yang ia dambakan. Sebaliknya, ia kini harus menghadapi kehancuran yang ia ciptakan. Namun, dalam hatinya, ia belum menyerah. Ia yakin bahwa jika ia mencoba sekali lagi, ia bisa membalikan keadaan dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia hanya perlu menemukan cara lain untuk memanggil kembali Ratu Neila. Di malam-malam yang sunyi, ketika desa tertidur dalam ketakutan dan keputusasaan, Sugito mulai mendengar bisikan. Bisikan itu datang dari arah pantai, suara lembut namun penuh dengan nada ancaman. "Datanglah kembali," suara itu berkata. "Aku masih di sini. Kau belum menyelesaikan apa yang kau mulai." Sugito yakin bahwa itu adalah suara Ratu Neila, memanggilnya untuk melanjutkan ritual yang terputus. Meskipun takut, ambisinya sekali lagi mengalahkan rasa takutnya. Ia memutuskan untuk kembali ke pantai dan mencari cara untuk melanjutkan perjanjiannya. Namun, ia tahu bahwa kali ini, ia harus melakukannya dengan lebih hati-hati. Ki Jaya telah menghalangi rencananya sebelumnya, dan Sugito tidak ingin dukun tua itu kembali mengganggunya. Ia mulai merencanakan bagaimana ia bisa menyingkirkan Ki Jaya sekaligus menyelesaikan ritualnya. Ki Jaya, yang telah menyelamatkan Alia dan menghentikan ritual Sugito sebelumnya, kini tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Ia tahu bahwa energi gelap yang ditinggalkan oleh ritual itu masih ada,
dan bahwa Sugito kemungkinan besar akan mencoba lagi. Karena itu, ia mulai mempersiapkan dirinya. Namun, Ki Jaya tidak menyangka bahwa Sugito akan mendatanginya langsung. Suatu malam, Sugito mengetuk pintu gubuk Ki Jaya, membawa wajah penuh kepura-puraan. "Ki Jaya," katanya, "saya datang untuk meminta maaf. Saya telah membuat kesalahan besar, dan saya ingin menebusnya. Saya butuh bantuan Anda untuk memulihkan desa ini." Ki Jaya, yang meskipun bijaksana tetapi juga manusia biasa, merasa sedikit iba pada Sugito. "Kesalahanmu besar, Sugito," katanya. "Tapi jika kau benar-benar ingin menebusnya, aku akan membantumu." Sugito tersenyum kecil, tetapi dalam hatinya, ia sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Ia berpura-pura bekerja sama dengan Ki Jaya, mengikuti ritual-ritual pemurnian yang diajarkan oleh dukun tua itu. Tetapi sebenarnya, ia hanya mencari cara untuk melemahkan Ki Jaya sehingga ia tidak bisa lagi menghalangi rencananya. Di malam bulan baru, Sugito kembali ke pantai dengan membawa persembahan baru, sebuah peti berisi barang-barang berharga yang ia ambil dari penduduk desa. Ia juga membawa Alia, yang sekali lagi ia tipu dengan janji-janji kosong. Alia, meskipun masih trauma dengan kejadian sebelumnya, percaya bahwa Sugito telah berubah dan ingin memperbaiki keadaan. Sugito mulai membaca mantra dari buku sihirnya, tetapi kali ini, ia melakukannya dengan lebih hati-hati. Ia memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu ritual tersebut. Ketika pusaran air mulai terbentuk di tengah laut, Alia mulai merasa ada yang tidak beres. "Habib," katanya dengan suara gemetar, "ini terasa seperti sebelumnya. Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Sugito tidak menjawab. Ia terus melafalkan mantra, dan sekali lagi, Ratu Neila muncul dari dalam air. Namun, kali ini, auranya jauh lebih gelap. Mata hijau tajamnya menatap langsung ke arah Sugito. "Kau kembali," katanya. "Apakah kau siap untuk membayar harga yang lebih tinggi?" Sugito mengangguk, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ia sedang bermain dengan api. "Aku siap," katanya. "Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan." Neila tersenyum, tetapi senyumannya mengandung ancaman yang nyata. "Kau pikir kau bisa menipuku, manusia?" katanya. "Aku tahu hatimu penuh dengan keserakahan. Kau tidak berniat memberikan apapun yang berharga kepadaku. Tetapi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu lolos." Tiba-tiba, Neila mengarahkan tangannya ke arah Alia. Gadis itu terangkat ke udara, terjebak dalam pusaran energi yang diciptakan oleh sang ratu. Alia berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam gemuruh ombak dan mantra Neila. Sugito mencoba menghentikan Neila, tetapi kekuatannya terlalu lemah. "Tidak, jangan dia," teriaknya. Namun, Neila hanya tertawa. "Ini adalah harga yang harus kau bayar, manusia," katanya. "Kau telah memanggilku, dan aku akan mengambil apa yang menjadi hakku." Namun, sebelum Neila bisa menyerap seluruh energi Alia, Ki Jaya muncul di pantai. Dengan kekuatan terakhirnya, ia membaca mantra perlindungan yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Cahaya terang muncul dari tongkatnya, mengarah langsung ke arah Neila. "Kau tidak akan mengambil nyawa gadis ini," teriak Ki Jaya. Neila tersentak oleh serangan itu, tetapi ia tidak sepenuhnya kalah. Ia melepaskan Alia, tetapi sebelum menghilang ke dalam laut, ia meninggalkan sebuah ancaman. "Kalian semua akan membayar atas apa yang telah kalian lakukan. Ini belum berakhir." Pagi setelah kemunculan Ratu Neila, tanah luhur terbangun dalam suasana yang tidak biasa. Langit yang biasanya cerah tampak muram, diselimuti awan kelabu. Angin pantai membawa aroma asin yang bercampur dengan bau busuk, membuat para nelayan merasa was-was. Air laut berubah menjadi gelap, seperti tinta hitam, dan ombak yang biasanya menenangkan kini berdebur dengan ganas, seakan-akan alam sedang memberontak. Penduduk desa mulai berbisik tentang kutukan yang menghantui mereka. Beberapa bahkan mengaku mendengar bisikan aneh dari arah laut di malam hari. Sebagian besar penduduk merasa ini adalah hukuman atas kesalahan mereka, meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ada yang mencurigai Sugito, habib palsu yang sebelumnya dihormati. Beberapa dari mereka mulai berbicara tentang ritual aneh yang dilakukannya, tetapi tidak ada yang berani langsung menuduh. Sementara itu,
Ki Jaya terbaring lemah di gubuknya. Energi yang ia gunakan untuk melawan Ratu Neila telah menguras kekuatannya. Alia merawatnya dengan penuh perhatian, merasa berutang budi pada dukun tua itu. Namun, di dalam hatinya, Alia juga merasa hancur. Kepercayaannya kepada Sugito telah benar-benar hilang, dan ia merasa bersalah karena pernah mempercayainya. Sugito kembali ke rumahnya, tetapi tidak ada lagi ketenangan di sana. Pikiran tentang kegagalannya terus menghantuinya, dan bayangan wajah Alia yang hampir kehilangan nyawanya membuatnya merasa bersalah. Namun, lebih dari rasa bersalah, ia merasa takut. Ancaman Neila masih terngiang-ngiang di telinganya. Ini belum berakhir. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat desa dilanda banjir besar yang membawa kehancuran. Ia melihat wajah Ratu Neila yang tersenyum sinis sambil berbisik, "Semua ini adalah akibat dari keserakahanmu." Sugito mulai merasa kehilangan akal. Ia mencoba membaca buku-buku sihirnya untuk mencari cara mengembalikan keadaan. Tetapi setiap mantra yang ia coba justru memperburuk keadaan. Persembahan yang ia kumpulkan dari penduduk desa kini terasa tidak berguna. Sugito tahu bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki semuanya adalah dengan menghadapi Ratu Neila sekali lagi. Tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Di bawah laut, jauh dari penglihatan manusia, Ratu Neila merencanakan pembalasannya. Meski ia mundur dalam pertempuran melawan Ki Jaya, kekuatannya tidak sepenuhnya hilang. Sebaliknya, energi yang ia serap dari ritual Sugito telah membuatnya semakin kuat. Ia memanggil makhluk-makhluk laut bawahannya, makhluk-makhluk menyeramkan yang setia kepadanya, untuk bersiap menyerang tanah luhur. Manusia-manusia itu harus dihukum, katanya kepada bawahannya. Mereka telah melanggar perjanjianku, dan kini mereka harus merasakan akibatnya. Neila mempersiapkan kutukan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi laut, menciptakan badai besar yang mulai mendekati tanah luhur. Namun, sebelum badai itu mencapai daratan, ia memutuskan untuk memberikan peringatan terakhir kepada manusia. Malam itu, beberapa penduduk desa mengaku melihat sosok duyung dengan mata hijau bersinar di tepi pantai. Neila tidak muncul sepenuhnya, tetapi suaranya yang bergema terdengar jelas. "Kalian masih punya waktu untuk menyerahkan Habib palsu itu dan memohon pengampunan. Jika tidak, desa ini akan tenggelam selamanya." Ketakutan mulai menyelimuti penduduk desa. Mereka berkumpul di balai desa untuk membahas peringatan dari Neila. Beberapa dari mereka mulai menuntut agar Sugito diserahkan kepada Ratu Neila. "Dialah penyebab semua ini," kata seorang nelayan tua. "Jika kita menyerahkannya, mungkin kutukan ini akan berakhir." Namun, ada juga yang merasa bahwa menyerahkan Sugito tidak akan cukup. "Kita butuh bantuan Ki Jaya," kata seorang wanita muda. "Hanya dia yang bisa melindungi kita." Di tengah kekacauan itu, Sugito mendengarkan semuanya dari kejauhan. Ia merasa dikhianati oleh masyarakat yang dulu memujanya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyalahkan mereka. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk mengunjungi Ki Jaya sekali lagi, berharap bahwa dukun tua itu akan membantunya. Namun, Ki Jaya, yang masih lemah, menolak untuk membantu Sugito. "Kesalahanmu terlalu besar, Sugito," katanya. "Dan kau melakukannya bukan karena kebodohan, tetapi karena keserakahan. Aku hanya bisa membimbingmu ke jalan yang benar, tetapi jalan itu harus kau tempuh sendiri." Sugito merasa marah dan putus asa. Ia meninggalkan gubuk Ki Jaya dengan pikiran yang kacau. Namun, dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok penduduk desa yang telah memutuskan untuk menangkapnya dan menyerahkannya kepada Ratu Neila. "Kau harus membayar untuk apa yang telah kau lakukan," teriak mereka. Sugito dibawa ke pantai dengan tangan terikat. Penduduk desa yang marah mendorongnya ke depan, sementara yang lain membawa obor dan senjata sederhana. Alia, yang menyaksikan semuanya, merasa bimbang. Ia tahu bahwa Sugito bersalah, tetapi ia juga tidak tega melihatnya diperlakukan seperti itu. Di pantai, Sugito dipaksa untuk memanggil kembali Ratu Neila. "Kau yang memulai semua ini," kata salah seorang penduduk desa. "Sekarang kau harus menyelesaikannya." Dengan hati yang dipenuhi ketakutan, Sugito mulai melafalkan mantra dari ingatannya. Pusaran air kembali terbentuk di tengah laut, dan sekali lagi, Ratu Neila muncul. Namun,
Kali ini, ia tampak jauh lebih kuat dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Matanya bersinar hijau terang, dan suaranya menggema seperti guntur. "Manusia," katanya, "apakah kalian akhirnya memutuskan untuk menyerahkan jiwa ini kepadaku?" Penduduk desa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sugito jatuh berlutut di depan Neila, menangis dan memohon pengampunan. "Aku salah," katanya. "Aku telah menipumu, dan aku telah menipu orang-orang ini. Tapi tolong, jangan hancurkan desa ini. Ambillah aku, tetapi biarkan mereka hidup." Namun, Neila hanya tertawa. "Pengorbananmu terlalu kecil untuk menebus kesalahanmu," katanya. "Jika kau ingin desa ini selamat, kau harus memberikan sesuatu yang jauh lebih besar." Sugito bingung. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya. Neila tersenyum tipis. "Aku menginginkan kehancuran egomu. Aku menginginkan kau menyerahkan segalanya, bukan hanya jiwamu, tetapi juga kehormatanmu, ambisimu, dan semua yang pernah kau anggap penting." Sugito terdiam di hadapan Neila, dengan air mata bercucuran di pipinya. Ia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Ambisinya telah menghancurkan kepercayaan orang-orang, membawa kutukan ke desa, dan hampir merenggut nyawa Alia. Namun, di saat-saat terakhir ini, ia masih merasa sulit untuk menyerahkan segalanya. Penduduk desa, yang berdiri di belakangnya, mulai memohon kepada Neila untuk memberikan ampunan. Alia maju mendekati Sugito dan berkata, "Habib, jika kau benar-benar ingin menebus semua ini, kau harus melakukannya dengan sepenuh hati. Tidak ada jalan lain." Kata-kata Alia mengguncang hati Sugito. Ia akhirnya berdiri dan berkata kepada Neila, "Aku akan menyerahkan semuanya. Ambillah apapun yang kau butuhkan dariku, tetapi selamatkan desa ini." Neila tersenyum dingin. "Baiklah," katanya, "kau telah membuat pilihanmu." Dengan sebuah gerakan tangannya, cahaya hijau yang sebelumnya mengelilingi Neila mulai bergerak menuju Sugito. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, menghisap semua ambisi, keinginan, dan kebanggaan yang pernah ia miliki. Sugito merasakan tubuhnya melemah. Ia merasa seolah-olah semua yang pernah membuatnya menjadi dirinya perlahan-lahan menghilang. Namun, di saat yang sama, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa terbebani oleh keinginan untuk menjadi kaya atau berkuasa. Ia akhirnya merasa bebas. Ketika proses itu selesai, Neila berkata, "Kau telah membayar hargamu, manusia. Desa ini akan selamat, tetapi ingatlah, setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Jika kau atau siapapun mencoba melanggar keseimbangan lagi, tidak akan ada ampunan." Dengan kata-kata itu, Neila menghilang ke dalam laut, meninggalkan Sugito yang terbaring lemah di pasir. Desa yang sebelumnya diselimuti kegelapan mulai kembali normal. Langit cerah, air laut jernih, dan angin pantai membawa aroma segar. Penduduk desa membantu Sugito kembali ke rumahnya. Meskipun mereka masih menyimpan kemarahan atas apa yang telah ia lakukan, mereka juga merasa iba melihat kondisi Sugito yang kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ia tidak lagi sombong atau penuh tipu daya. Ia menjadi seseorang yang rendah hati, meskipun tubuhnya lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Ki Jaya, yang perlahan pulih dari kelelahannya, berkata kepada penduduk desa, "Kita semua harus belajar dari apa yang telah terjadi. Keserakahan dan tipu daya membawa kehancuran, tetapi pengorbanan dan keikhlasan dapat membawa keselamatan." Alia, yang telah melalui begitu banyak penderitaan, menemukan kembali kekuatannya. Ia memutuskan untuk menjadi pembimbing spiritual bagi desa, menggantikan tempat yang pernah diisi oleh Sugito. Namun, tidak seperti Sugito, ia memimpin dengan ketulusan dan kejujuran. Tamat. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.